Sampan laju dari hilir sampai ke hulu. Sungai Kapuas sungguh panjang dari Dolok membelah kota. Tak disangka dulu hutan menjadi kota. Ramai penduduknya, Pontianak nama kotanya. Sungai Kapuas punya cerita bila kita minum airnya. Biarpun pergi jauh ke mana, sungguh susah nak ngelupakannya. Hey, Kapuas. Hey, Kapuas. Bismillahirrahmanirrahim. Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan mohon maaf yang tidak dapat kami sebutkan satu persatu, namun tidak mengurangi rasa hormat kami pada pagi hari ini yang berbahagia. Puji syukur marilah kita panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala, Tuhan yang Maha Esa, karena berkat
بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين. والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين سيدنا ومولانا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. اللهم يا عظيم السلطان، يا قديم الإحسان، يا داعم النعم، يا كثير الجود، يا واسع العطاء، يا خفي اللطف، يا جميل الصنع، يا حليما لا يعجل، صل يا رب على سيدنا ومولانا محمد وآله وصحبه وسلم، وارض عن الصحابة أجمعين. اللهم لك الحمد شكرا، ولك المن فضلا، وأنت ربنا حقا، ونحن عبيدك رقا، وأنت لم تزل لذلك أهلا. يا ميسر كل عسير، ويا جابر كل كسير، ويا صاحب كل فريد، ويا مغني كل فقير، ويا مقوي كل ضعيف، ويا مأمن كل مخيف. يسر علينا كل عسير، فتيسير العسير عليك يسير. Ya Allah yang Maha Kuat. Warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, salam sejahtera untuk kita semua. Yang saya hormati Bapak Gubernur Kalimantan Barat, Ketua DPRD Provinsi Kalimantan Barat, Wali Kota Pontianak, pejabat mewakili, Kepala OPD Provinsi Kalimantan Barat, Ibu Inspektur Sukaban BKAD, Perkim Bapeda, Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kota Pontianak, Kabid SMA, SMK, Bapak Camat Pontianak Barat, Bapak Kapolsek, Bapak Danramil, Bapak Lurah, Kepala SMA Kota Pontianak, negeri swasta yang hadir pada kesempatan ini, Ketua RT, Bapak Ibu hadirin, tamu undangan yang tidak bisa saya sebutkan satu persatu, namun tidak mengurangi rasa hormat saya, serta anak-anakku sekalian yang Bapak banggakan. Pertama-tama marilah kita panjatkan puji syukur kita kepada Allah SWT. Alhamdulillah pada hari ini kita dapat berkumpul bersama di gedung SMA Negeri 11 Kota Pontianak dalam rangka peresmian gedung tersebut. Izin Bapak Gubernur, kami menyampaikan bahwa pembangunan gedung ini melalui 2 tahap anggaran, yakni pada tahun 2020 kita telah membangun 20 ruang kelas dan 1 ruang guru dan 14 WC untuk murid. Jadi ada di samping kanan kita dan di samping kiri ini adalah pembangunan untuk tahun 2020. Sedangkan untuk tahun 2021 anggaran ini yang ada di samping kanan Bapak Ibu semuanya dan di belakang. Jadi ini ada ruang kepala sekolah, laboratorium ada 5, fisika, kimia, biologi, dan laboratorium bahasa, komputer, perpustakaan, serta ruang tata laksana. Kami mengucapkan terima kasih kepada Bapak Gubernur, mudah-mudahan dengan dibangunnya SMA Negeri 11 ini tentunya akan meningkatkan IPM di bidang pendidikan di Kota Pontianak khususnya dan Kalimantan Barat pada umumnya. Walaupun pada saat ini capaian pendidikan kita untuk IPM masih stagnan, jadi rata-rata lama sekolah dari 737 kita berada di angka 745 dan harapan lama sekolah dari 12,6 kita menjadi 12,65. Ini kita tetap berada di peringkat 32 dan 30. Untuk rata-rata lama sekolah kita peringkat 32 dan untuk harapan lama sekolah kita di peringkat 30. Nah, tapi memang kalau kita lihat dari data BPS ini tidak linier ya. Jadi kalau untuk rata-rata lama sekolah ini yang di bawah kita itu ada Provinsi Papua dan NTB. Untuk harapan lama sekolah yang di bawah kita itu yang linier hanya Papua. Lainnya Bangka Belitung, Sumatera Selatan dan bahkan Jawa Barat itu masih di 12,61 di bawah
kita. Ini perhitungan dari BPS, dan kalau dilihat angka-angkanya itu memang kenaikannya sangat kecil. Yang paling tinggi untuk harapan lama sekolah itu hanya 0,17, dan untuk rata-rata lama sekolah per tahun itu paling tinggi angkanya di nasional adalah 0,11. Itu adalah capaian secara nasional dan yang kami baca di data BPS. Pada kesempatan ini juga kami laporkan kepada Bapak Gubernur untuk capaian vaksinasi, khususnya di Kota Pontianak. Ini untuk guru SMK negeri itu 98,37%, untuk SMK swasta 99,14%, sedangkan untuk muridnya yang negeri 72,51%, yang swasta 80,81%. Dan untuk SMA itu ada untuk guru 91%, yang negeri, yang swasta 95%, dan untuk siswanya sekolah negeri 82% dan yang swasta 80%. Jadi kami mohon kepada Bapak Ibu Kepala Sekolah yang hadir pada kesempatan ini terus untuk melakukan sosialisasi dan dipanggil orang tuanya untuk vaksinasi ya, untuk vaksinasi dalam rangka menimbulkan kekebalan massal yang kita harapkan, karena masih walaupun kelihatannya landai, virus ini masih tetap ada di sekitar kita, dan kemarin kita temukan beberapa siswa SD walaupun CT-nya rendah. Jadi mohon perhatian Bapak Ibu Kepala Sekolah untuk dapat memperhatikan ini. Juga kawan-kawan guru kita yang belum divaksin, kalau memang tidak bisa harus ada surat keterangan dari dokter. Mungkin itu beberapa hal yang dapat saya sampaikan pada kesempatan ini. Dan kami mohon kepada Bapak Gubernur untuk dapat memberikan arahan dan sekaligus meresmikan gedung SMA Negeri 11 Kota Pontianak. Terima kasih. Saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Selamat pagi, salam sejahtera untuk kita semua. Yang saya hormati Ketua DPRD Provinsi Kalimantan Barat, para pejabat ahli pemerintah, saya hormati mewakili Wali Kota Pontianak, para unsur pimpinan kecamatan, Pak Kades, Pak Kepala Sekolah, dan Dewan Guru SMA 11, adik-adik, siswa, pengurus OSIS caranya, Bapak Ibu hadirin hadirat yang tidak saya sebut satu persatu, tapi tak mengurangi rasa hormat saya pada seluruh yang hadir di kesempatan ini. Tadi sudah disampaikan oleh kepala Kadis Pendidikan, saya tidak akan mengulang, tapi saya minta Pak sudah tidak sedih seperti di Sampas. Sampas itu dibangun SMA, harusnya saya pikir prototipe ini kayak lahannya 5 hektar, 3 kali lebih luas dari ini, tapi dibangun tidak menghadap jalan, kemudian menghadap samping, menghadap hutan. Kemudian ya saya ke sana nggak selesai, 5 menit saya sudah pulang. Ya. Nah, ini kalau lahannya ada 2 hektar, prototipe sekolah itu kayak gini. Pertama, sirkulasi udaranya bagus. Ya. Nah, apalagi ketika sekarang ini pandemi, ini sangat bagus. Sirkulasi udaranya. Nah, ketika kiri kanan nanti ada bangunan, maka di sini tetap akan nyaman. Akan nyaman. Jadi saya dengar 20 ruang belajar. Saya minta satu lab kita dengan lab fisika kimia jadikan satu. Ambil satu untuk ruang belajar jadi 21. Gimana kita punya kebijakan 20 kelas? Baginya itu gimana?
kan tiga kelas, tiga tingkatan. Kelas 7, 8, 9 kalau SMP. Nah ini 10, 11, 12. Nah, kalau cuma 20 timpang jadi. Saya minta satu ruang lab digabung, ya. Kita nggak usah nambah gedung lagi, kecuali nanti ada musola di belakang, ada tempat olahraga, kalau mau ditambah, tapi tidak lagi ruang kelas. Jadi cukup 21 ya, ruang belajar. Nah, kalau 70 ya, 70 orang murid ya, dia ada 600 lebih ya, 670. Nah, kalau bisa 35 bisa bagus, tapi dalam kondisi COVID ini satu kelas lebih bagus jangan sampai lebih dari 25 orang ya, supaya apalagi kalau sirkulasi darahnya tidak baik ya. Nah, saya berharap juga kenapa kita bangun, pertama saya bilang kenapa kita bangun SMA ini, pertama sebenarnya beliau ini penduduknya paling padat, tapi SMA tidak ada. Nah, waktu saya wali kota lalu saya ingin membangun di SMA, tapi karena kewenangannya ditarik ke provinsi, jadi nggak bisa. Nah, kaitan dengan IPM, ya, Pak Sugeng sebagai kadis diskusi dengan statistik untuk meningkatkan IPM bidang pendidikan, apa yang harus kita buat dan apa yang sudah kita buat. Bapeda juga harusnya berpikir ini ya, bidang pendidikan kita sudah belanja untuk ini. Nah, jangan sampai ya, Dinas tidak tahu data. Tidak tahu data, akhirnya ya statistik itu kan data tergantung kita. Kecuali yang survei. Nah, masalahnya kelemahan kita adalah data-data tidak pernah valid. Ya. Asal aja. Padahal belanja di sektor pendidikan cukup besar, ya. Cukup besar. Saya minta juga pada kepala sekolah seluruhnya menerima murid itu berdasarkan aturan. Saudara itu yang angkat saudara saya. Sekalipun saya merekomendasi, jangan mau kalau itu menyalahi aturan. Ini takut. Ya, kalau takut nggak usah di kepala sekolah. Beri keadilan pada seluruh masyarakat. Nah, ketika ada yang protes, Bapak nyaman jawabnya. Kabit juga suka memberi rekomendasi. Saya mau ganti semua kabit. Kalau masih seperti itu, ya. Saya minta udahlah, udah ada panduannya, sudah ada aturannya. Nah, buat lebih jelas lagi aturan itu supaya semua orang bisa tahu ini loh. Nah, orang akan ikut melanggar aturan kalau pengambil keputusan, pengambil kebijakan melanggar aturan. Kalau Pak Sugeng nggak mau melanggar aturan, Ibu Kabit nggak mau melanggar aturan, kepala sekolah nggak mau melanggar aturan, siapa yang mati? Pelanggaran aturan itu akibat dari Pak Sugeng berani melanggar aturan, merekomendasi, Kabit merekomendasi, kepala sekolah apalagi. Ya, itu. Saya tak mau dengar bangku masuk negeri itu dijual belikan. Satu aja jual belikan saya serahkan kepada aparat penegak hukum. Saya buat kantor saber pungli. Saya minta tak ada lagi pungli. Saya serius. Bapak Ibu, saya. Ya. Jadi sekolah, apalagi di sekolah itu membentuk karakter siswa. Nah, kalau yang membentuk karakter udah melakukan hal-hal yang ini, sudah apa yang bisa dibuat lagi? Rusak semua. Ya, saya minta itu jadi perhatian kepala sekolah.
ya. Suasananya bagus ya, pertahankan. Ini nanam pohon kayak gini, pohon besarnya. Tuh, lahannya masih luas. Kalau kepala sekolahnya pintar nih, dan mau, ini udah rindang. Tuh, aku udah nanam pohon itu, kotak-kotak itu. Jangan dapat kepala sekolahnya nanam, jangan guru nanam. Oh, udah kan masing-masing punya kelas. Nih, satu kelas ini, kelas 1 apa, itu kelas 1 apa, itu kelas 1. Besok nih, hari ini ngomong, besok selesai. Karena apa? Kurang peduli. Ayo, logikanya ya. Ini berikan kelas 1A, ya, kelas 1B, saya menyebut kelas 1 lah, untuk kelas ini. Dibagi. Nah, kalau misalnya nggak cukup, satu kotak ini dua kelas. Biarkan mereka ini membersihkannya dan sebagainya, gitu fasilitasi. Biarkan dia membuat bentuk tamannya, pohon apa yang mau ditanam, tidak ada, jangan tak perlu seragam. Nah, suatu waktu Bapak Ibu nilai, ya, nilai yang mana yang bagus, ya. Ini bagian dari menilai karakter anak, ya. Saya kemarin di Mempawah, A1-nya enggak, walaupun belum selesai. Kemudian SMK berapa tuh yang belakang? Nah, SMK 1 itu gedungnya gedung lama, tapi bagus. Gedungnya gedung lama. Ada 2 gedung baru aja yang yang praktik siswa. Yang lainnya semua gedung udah jadul semua, tapi bagus, rapi, asri. Ya. Nah, itu menunjukkan bahwa kepala sekolahnya benar. Depan kelas ada anggrek, ya. Anggrek itu kan jenis tanaman yang mahal, ya. Nah, jangan pilih anggrek-anggrek ini, tapi yang sederhana aja, tapi ada. Depan kelasnya ada bunga-bunga. Nah, dari situ kita menunjukkan bahwa sekolah itu dimanage dengan baik. Saya kalau mengunjungi sekolah ada 2 aja yang saya nilai. Kepala sekolahnya kerja atau enggak, 2 aja. Yang pertama WC, yang kedua perpustakaan. Nah, kalau WC-nya genah, perpustakaan genah, manajemen sekolah itu pasti genah. Tapi kalau kita masuk dari gerbang sana aja, bau WC udah kemana-mana, udah tak beres itu. Pasti tak beres. Coba aja kalau nggak percaya cari mana-mana. Nah, kalau kita lihat misalnya perpustakaan udah genah, rapi, nah itu pasti bagus manajemen. Kan dua aja variabel untuk nilai manajemen sekolah itu tadi. Saya lihat akhirnya Bapak sudah serahkan nama-nama kepala sekolah ke saya masih mau teliti satu-satu dengan mencari informasi siapa dia. Ya. Jadi kenapa masih lama? Saya teliti satu-satu karena saya tidak kenal, tapi saya harus mencari informasi sedetail mungkin tentang yang bersangkutan. Karena saya ingin ya dunia pendidikan di Kalbar ini maju besar. Kali lagi membangun sekolah dimanapun, saya ingin mudah-mudahan tahun depan masih bisa membangun 5 kabupaten ya. Di 5 kabupaten sekarang sudah dibangun Pontianak, Kuburaya, Sambas, Mempawah. Yang di Taposulu tambah ruang udah. Karena lahannya ada. Saya sudah minta pada kabupaten, silakan
serahkan lahan ke kita, saya bangun. Nah kalau lahannya nggak ada, ya gimana mau bangun? Bukan ini mana ya Pak Ketua, bukan kita memilih-milih, enggak. Karena saya sudah minta kepada kabupaten serahkan lahan. Nah yang menyerahkan lahan itu baru Sambas 5 hektar menyerahkan. Kemudian Kubu Raya di daerah Mekarsari itu menyerahkan 2 hektar, ya. 2 hektar. Nah, dibangun. Nah, ini tahun depan itu di Melawi sudah ada swasta tapi yang menyerahkan, tapi kita akan bangun. Bintang. Pokoknya kalau tanahnya ada, saya prioritaskan bangun sekolah. Walaupun baru misalnya 6 kelas atau ya 3 kelas, tahun depannya bangun lagi 3 kelas, tahun depan bangun lagi 3 kelas, selesai. Ya. Jadi kita sudah, nah Bekayam pernah nyerahkan tapi belum genap. Ya. Belum genap. Dan kita lihat kebutuhan karena untuk mengejar lambatnya harapan sekolah. Nah, itu yang kita lakukan. Ya. Karena tahun ini juga akan diresmikan, karena ini yang di Mekarsari cuma agar dengan halamannya belum selesai, tapi muridnya boleh diterima. Murid di sana boleh terima. Kita lihat lagi kebutuhan. Kalau kebutuhannya bagus ya dan memang diperlukan, kita ditambah aja kelasnya supaya lahannya masih luas, jadi ditambah kelas. Jadi saya minta kepada kepala sekolah yang hadir tadi, berilah kinerja yang baik di bidang pendidikan di Kota Pontianak dan Kalimantan Barat. Karena ini tupoksi provinsi untuk SMA SMK, saya minta itu. Nanti yang SMK, murid-murid yang selesai itu harus disertifikasi. Itu sertifikasi sudah selesai, nanti workshopnya insya Allah ada beberapa. Ya. Kita menyesuaikan nanti workshopnya dengan program studi yang ada di SMK yang ada di Kalimantan Barat. Ya. Nah, sehingga mereka nanti begitu selesai punya ijazah yang formal, tapi juga punya sertifikat yang sudah diuji, ya, sehingga dia bisa menjadi tenaga terampil. Kemarin saya bicara dengan Pak Dirjen Vokasi, nah itu beliau sangat mendukung, ya, dan mudah-mudahan dengan Politeknik ini bisa sinergi dengan pemerintah Provinsi Kalimantan Barat. Kita bangun dunia pendidikan di Kalimantan Barat ini, saya terus terang aja sangat serius membangun di dunia pendidikan ini. Ya. Dunia pendidikan, kesehatan itu harus menjadi hal yang penting. Jadi lagi Pak Dan, saya minta pembangunan di daerah, cari lahan atau minta lahan dengan pemdanya paling kurang 2 hektar dengan ukuran seperti ini, ya. Nah, kita bangun dengan prototipe seperti ini atau paling ngubah depan-depannya, ya. Tapi kelasnya harus seperti yang di belakang, ya. Kelasnya harus seperti di belakang, jangan lagi kecuali yang sudah lama, ya, lama lahan sempit dan sebagainya. Saya rasa itu, ya, mudah-mudahan kita bisa terus memperbaiki UPN kita. Ya. Saya yakin ini masalah data. Tolong perbaiki data, nanti koordinasi dengan coba sering koordinasi, walaupun SD SMP itu tupoksinya kabupaten kota, ya. Nah, untuk menyatukan
parameter ukurnya, ya Pak Sugeng harus bicara sama Kepala Dinas. Jangan karena SMA SMK tupoksi kita lalu Kepala Dinas Provinsi kayak haram hukumnya bicara dengan Kepala Dinas Kabupaten Kota. Enggak seperti itu. Koordinasi antara Dinas Pendidikan Provinsi dan Kabupaten Kota itu perlu. Ya. Sekalipun SMA SMK itu menjadi kewenangan provinsi, tapi dia berada di kabupaten dan kabupaten berkepentingan untuk mengukur ya IPM mereka. Nah kalau tidak koordinasi Pak Sugeng, yang tahu data itu cuma Bapak. Nah yang dinilai IPM itu bukan provinsi tapi kota, kabupaten. Nah, akumulasinya lah ke provinsi, gitu. Biar Bapak berbuai-buai mulut, ya. Tapi kalau kabupaten kota nggak ada koordinasi sama Bapak, apa yang mau Bapak ukur? Memang sekolah itu cuma diukur dari kelas 10 sampai 12, kan enggak, diukur juga dari TK-nya, kelas 1. Kan itu. Nah, jadi saya lihat selama ini tak pernah yang koordinasi, rapat koordinasi sama Dinas dan sebagainya. Nah, kabupaten juga harus tahu kebutuhan pesertanya. Tidak linear antara tamatan SD dengan tamatan SMP, ya, dengan bangku sekolah di SMP. SMP dengan SMA tidak linear. Ya, harusnya jumlah bangku sekolah SD negeri itu, ya, maka kalau misalnya 100, SMP paling kurang punya 80. SMA sama punyanya 70. Ya, jadi 100, 80, 70. Kenapa? Kita beri ruang untuk swasta. Itu ukurannya. Sekarang diajak berapa nih usia belajar ini SD di satu kabupaten. Nah kalau sudah manajemen kita benar. Ya. Dan belanjakan APBD itu sesuai dengan peruntukannya. Jangan yang enggak ya. Ini yang dibicarakan yang kecuali gaji ya, itu kewajiban. Nah yang lain-lain itu yang nggak penting-penting nggak usah, ya, nggak usah. Tapi bangun sekolah, ya. Ini banyak saya lihat itu yang enggak. Bukan saya anti misalnya seni lah apa lah ya. Tapi kadang tak rasional. Nanti akhirnya kayak kita sudah daerah itu. Kalau banyak yang diikutkan kegiatan, akhirnya duitnya sesuai, ya, hadiahnya 40.000, dibuat. Nah, harus ada pilihan. Nggak bisa semuanya itu. Negara paling hebat pun di dunia ketika Olimpiade dia tidak semuanya ikut. Ya? Nah itu Amerika ikut olahraga silat kan enggak, karena masing-masing dengan prioritasnya. Nah dia misalnya ya basket, ya kan prioritaskan basket. Nah kita misal pencak silat, ya kita pencak silat. Gitu. Jadi sesuai dengan di daerah itu. Jangan misalnya 20 jenis olahraga, 20 harus ikut, kan? Nggak bisa. Jangan seperti itu. Jadi kita negara Indonesia kuatnya misalnya di ajang silat. Amerika kuatnya tenis. Nah,
Inggris kuatnya apa, nah, kita bulu tangkis kuatnya bulu tangkis, kan negara yang nggak ikut bulu tangkis. Ini jangan itu. Nah ini menunjukkan bahwa tidak inovatif. Nah kalau lomba Olimpiade Sains, nah itu parameter ukurnya sudah jelas. Ikuti aja itu, ya. Pasti ke depan akan ada banyak perubahan dalam dunia pendidikan dengan kurikulum yang sudah menyesuaikan. Ya. Saya mau kurikulum apapun terserah. Yang penting muridnya tamatannya pintar, ya, dan punya skill yang baik. Ya. Mau kurikulum ini, kurikulum itu, kurikulum apapun, nah, tinggal tergantung gurunya mampu tak menyesuaikan diri dengan kurikulum itu. Kemudian sarana prasarana sekolahnya ada enggak, ya? Kalau tak ada, bisa juga. Ya. Nah, Pak Sugeng jangan berkutat pada APBD aja. Ya harus mampu menawarkan program kita ke pusat. Di pusat itu ngomong. Nah kalau tak mampu saya cari kepala dinas yang mampu. Pak ngomong aja ke saya, Pak saya kalau disuruh seperti itu saya tak mampu. Ya udah, saya cari kepala dinas yang mampu. Nah, susah. Sampaikan ini loh Pak program kita. Dalam rangka meningkatkan IPM, kita sudah melakukan ini. Nah, karena kondisi kita seperti ini, maka kalau tidak intervensi pusat, tak bisa. Itu ngomongnya. Jangan kau baru masuk itu yang tergegar. Nah, udahlah. Nggak ada saja kemampuan itu. Ya. Memang harus perlu orang-orang yang menjiwai bidangnya, ya. Kemudian dia ketika satu bidang tugas kita sudah kita jiwai betul, nah, maka akan timbul pemikiran inovatif kita, ya, untuk bagaimana mencapai asa atau keinginan kita itu, ya. Kalau kita tidak berpikir itu nggak bisa. Seperti contoh Ibu Urai, kemana-mana foto saya paling nggak mau, ya. Itu aja kecil. Semua ketemu orang itu foto apa yang kayak itu, ya. Tidak menampilkan bahwa dia sebagai seorang pejabat di bidang pendidikan. Kelakuan kita ya. Maaf ya Bu, kelakuan kita, ya, itu dilihat orang. Apalagi kita dunia pendidikan ya, dilihat itu. Akhirnya dia nak foto sama saya pasti tak mau. Dia nangis, dia lompat itu enggak. Apalagi zaman medsos sekarang. Saya kesini foto Bu Urai, karena foto Bu Urai apa? Dia kan gubernur foto Bu Urai yang mana-mana. Udah pernah foto sekali salah, ya. Ketemu orang foto. Baru masukkan Pak Rawan, Pak Gubernur dengan Pak Urai, Bu Urai. Kita tahu. Jadi tolong ya, yang dunia pendidikan, anak-anak kita, ya. Ini kan mencontoh kita. Jadi terakhir saya ingin disiplin. Disiplin itu tegakkan, ya. Jangan sampai disiplin itu hanya apa aja. Ya. Tanpa disiplin yang baik, tidak ada jiwa kompetisi yang benar yang bisa mencapai tujuan. Disiplin satu-satunya, ya, media yang efektif untuk
capaian-capaian dari segala yang kita pikirkan dan yang kita programkan. Tanpa disiplin yang baik, maka hasil kerja, hasil karya tidak akan mungkin baik. Baik diukur bukan dalam arti bentuk, tapi juga dalam arti variabel pendukung seperti efisien, efektif, dan sebagainya. Efisien efektif itu ya lahir dari disiplinan. Kalau enggak ya kita ngomong begini, ide ngomong begini, itu ambil semua. Saya rasa itu, mohon maaf apabila saya ngomong ini ya anggap aja ini urai mau nangis ke situ, saudara ya saya harus sampaikan apa sih. Nah kalau tadi sampai kalau ramai gini, itu misalnya yang dengar saya berdua ya tahu sih, atau semuanya dengar. Jadi urai ini ketemu siapapun juru foto dan tahu belum berfoto sama Pak Tebing. Pak Tebing kalau dia foto jangan mau. Jadi kalau di misalnya ini habis ini Pak Tebing foto tidak usah. Nah, jadi kalau foto sama Pak itu bekas kan. Kalau lagi ini ngamuk, saya tak tanggung jawab. Dari saya itu, makasih. Mohon maaf apabila ada hal tak berkenan. Sekali lagi, bila topik Jaya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berkenan Bapak Gubernur untuk tetap berada di tempat. Acara dilanjutkan dengan penanda tanganan prasasti. Dilanjutkan pula dengan penanaman pohon pada tempat yang telah dilanjutkan. Namanya diartikan dulu. Usai penanaman pohon dengan Bapak Gubernur untuk melakukan tepung tawar pada tempat yang telah ditentukan.
Mohon untuk 3 orang murid yang pakai putih abu-abu deh, cepat deh, yang pakai putih abu-abu. Kepala sekolah ini ambil murid 3 orang ya. Siapa kepala sekolahnya mana? Mana kepala sekolah? Ada dan Pak. Masa rapat diambil 3 orang aja susah setengah mati. Yang namanya siapa yang bagi? Gimana? Siapa yang buat ini? Tidak boleh dari beras. Kalau ini yang
Yang mau makan silakan, saya udah makan. Silakan. Silakan dimakan, Dek. Saya nak yang buka. Buka sajian. Buka. Dibuka, Pak. Buka. Makan dulu. Beruntung adik-adik ini. Makanlah, Dek. Pak Gubernur yang menyiapkannya. Luar biasa, Dek. Siapa nama, Dek? Iya. Tadi malam mimpi apa, Dek? Kok bisa gitu, Dek? Hah? Iya, silakan. Iya. Luar biasa ya, hari ini adik-adik diberi makan diambilkan makan Pak Gubernur. Mimpi bagus tadi malam ya. Oke lah, Dek. Silakan dimakan ya. Ini luar biasa, harus dimakan karena yang ambilkan Pak Gubernur. Iya. Oke.
Silakan Pak, makan Pak. Alamat jalan nih Pak Kuning Balang. Pontianak Balang. Jalan Pak. Masih fokus anak-anak di bencana itu sekolah di Badau ya. Nah, tahun depan saya mau ya kalau nanti bisa lahan ya Pak Ketua ya, ada lahan kita akan bangun di Puring Kencana. Ini kan yang sudah dibangun kan, kalau yang lain itu daerah kabupaten lain sepanjang bupatinya serahkan lahan kita bangun ya. 5 kabupaten kota. Nah, tahun ini ada 3 lagi ya. 3 tambah 25 yang tahun ini 5 yang baru di 3 kabupaten. Iya. Nah, berarti 8 kabupaten yang sisa 6 itu kalau 2 tahun anggaran bisa direncanakan udah semuanya dapat. Ya. Jadi jangan ada yang itu siapkan lahannya, serahkan kita siapa yang dulu nyerahkan itu yang dulu dibangun. Nah, Bapak Ibu guru yang lain mana? Ayo, Bu Guru. Sekolah emang enggak, kalau sekolah enggak ada dipanggilin. Ya, kami ya sangat istilahnya mematuhi apa arahan Pak Gubernur dan itu menjadi pegangan kami. Jadi memang kami tidak ada yang berani untuk memberikan rekomendasi menambah atau untuk istilahnya supaya dibantu tidak ada. Kita semuanya sesuai dengan prosedur dan dengan 3 aturan tadi, yaitu dengan sistem donasi, prestasi, dan afirmasi. Nah, itu jadi kita patuhi ya untuk aturan penerimaan peserta didik baru. Jadi tidak ada perbedaan dan mungkin boleh ditanya juga dari DPRD, istilahnya dari siapapun ya yang minta tolong, memang ya kita tidak kita penuhi karena memang tadi perintah Pak Gubernur untuk menegakkan ya, rasa keadilan di masyarakat. Jadi tidak ada tolong menolong ya, sesuai dengan kondisi dirinya, itulah yang harus kita terima. Jadi jangan sampai nanti kita kalau sudah nolong satu semua minta tolong, kita juga akan repot kan gitu. Jadi ya memang tidak ada lah ya siapapun ya harus ikut prosedur seperti yang telah ditetapkan. Oke ya. Sama sekolah. Ya. Ya, terima.
kok tahun ini katanya sedikit sekali Pak dari laporan Bapak tadi yang peningkatan kita untuk lama sekolah itu. Oh ya ya. Kayaknya di mana Pak sih sebenarnya yang Jadi begini ya, memang tadi saya baca ya seluruh Indonesia itu tadi harapan lama sekolah itu 0,17 paling tinggi. Bahkan ada yang naiknya 0,01 ada. Nah, kita masih naik 0,08. Jadi di papan tengah lah naiknya ya. Kalau dilihat dari 0,17 paling tinggi dan 0,01 kita papan tengah naiknya. Termasuk harapan itu harapan lama sekolah. Sorry. Kalau rata-rata lama sekolah itu paling tinggi 0,11 naiknya ya. Itu kalau tidak salah di Aceh dengan di Jawa Timur ya. Lainnya juga 0,0. Jadi memang tadi yang kita harus banyak berdiskusi dengan BPS ya, terutama tentang data pendidikan. Jadi kita harus koordinasi kabupaten kota nasibnya dengan BPS tempat juga kita harus ya. Ya, terima kasih. Ya.